dan firman bersama Tante Jia. Sebentar, ibadah akan dibuka dalam doa nanti dipimpin oleh Tante Gabi. Anak, sebelum kita mulai, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kalau kami Tuhan, boleh Tuhan melaksanakan ibadah online kami Bapa, terus berikan anak-anak sukacita Tuhan, walaupun kami ibadah dari rumah Tuhan, tapi kami mau selalu bersukacita ya Bapa. Pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya Bapa, tutup bungkus ibadah ini dalam kuasa tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pertama, kita angkat pujian Oh Sukacitaku. Pakai gerakan ya anak-anak. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sukai kehidupanku.
tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah pimpin jalannya ibadah anak sekolah minggu online dari awal hingga pertengahan dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar anak-anak kecilmu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya berikan roh duduk tenang ya Tuhan, fokus, konsentrasi ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tertanam di dalam tanah hati anak-anak kecilmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang Nurapi, guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengampuni setiap dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Anak, minggu ini Tante masih mau firman tentang Musa. Setelah ke-10 tulah, apa sih yang terjadi? Yuk lihat videonya dulu. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Nah, anak-anak, minggu kemarin siapa yang firman Tuhan? Iya, Tante Mona ceritain tentang apa sih? Tentang Musa, tentang ke-10 tulah yang Tuhan kasih kepada bangsa Mesir karena Raja Firaun gak mau bebasin bangsa Israel. Minggu ini juga Tante masih mau cerita tentang Musa. Setelah apa sih yang terjadi setelah Tuhan melakukan ke-10 tulah di bangsa Mesir? Apa ya kira-kira yang terjadi? Kita mau buka Alkitab kita anak-anak di dalam kitab Keluaran Perjanjian Lama pasal yang ke-14. Ayo dibuka semuanya ya. Keluaran 14 ayat yang ke-15. Udah ketemu semua? Tante bacain ya. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku?
Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatkan tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Anak-anak, setelah Tuhan melakukan ke-10 tulah di bangsa Mesir, akhirnya Firaun membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya keluar dari tanah Mesir, tapi di tengah-tengah perjalanan Raja Firaun tetap mengejar bangsa Israel. Raja Firaun memerintahkan pasukan bangsa Mesir, disuruh Raja Firaun untuk ngejar bangsa Israel. Sampai akhirnya bangsa Israel ada di laut. Di depannya ada laut, anak-anak. Ke kanan nggak bisa lewat, mundur ada bangsa Mesir, ke kiri nggak bisa lewat juga, di depannya ada laut, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah bingung mau ngapain. Lalu Musa bilang sama Tuhan, apa yang harus Musa perbuat, sedangkan udah nggak ada jalan keluar lagi. Terus Tuhan bilang sama Musa, angkat tongkatnya lalu belahlah laut. Anak-anak pernah nggak sih melihat air terbelah? Coba anak-anak nanti kalau misalkan mandi di bak ya, coba dibelah pakai gayung, pasti air itu akan nyatu lagi. Coba nanti dipraktekin ya di rumah ya. Anak-anak baknya itu dibelah gitu pakai air atau pakai apapun lah, pakai spatula centong gitu, dibelah gitu, pasti akan nyatu lagi. Gak ada air bisa ngebelah. Tapi itu anak-anak, dahsyatnya Tuhan kita bisa membelah lautan. Jadi ibaratkan ini depan tante di laut nih, terus dibelah sama Tuhan. Jadi ini tembok ini ibarat air, tembok sebelah kiri air, sehingga bangsa Israel bisa jalan tuh di tengah-tengahnya. Ininya kering, tengah-tengahnya kering, bener-bener bisa jalan nyebrangin lautan. Dahsyat banget ya Tuhan kita ya. Akhirnya bangsa Israel bisa lewat tuh nyebrangin lautan. Semuanya, gak ada yang ketinggalan satupun. Bangsa Israel nyebrang semuanya. Lalu setelah bangsa Israel sudah nyampe ke ujung sana, sudah menyeberangi lautan, bangsa Mesir masih berusaha mengejar. Ketika bangsa Mesir mengejar, pas di tengah-tengah Tuhan tutup lagi airnya. Tuhan satukan lagi airnya, sehingga bangsa Mesir kelelep, mati semuanya, gak ada yang tersisa satupun. Bayangin aja anak-anak, laut kan dalam ya, dalam banget, kita gak ada yang bisa tahu kedalaman laut keberapa. Ke dalam banget. Sampai akhirnya bangsa Mesir satupun gak ada yang hidup, mati semuanya. Pasukan dari Raja Firaun semuanya mati, sampai Raja Firaunnya pun ikut mati di tengah-tengah laut, tenggelam. Akhirnya bangsa Israel bebas, anak-anak, bisa lepas dari tanah Mesir. Itu ya anak-anak, perjalanan Musa dan perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir, Tuhan selalu sertain sampai akhirnya bebas dari bangsa Mesir. Anak-anak, penyertaan Tuhan benar-benar nyata. Jadi anak-anak, dari cerita Musa selama 1 bulan ini, anak-anak harus bisa ambil contohnya. Kalau Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita nggak tahu lagi mau kemana, di depan kita udah ada lautan, Tuhan pasti punya pertolongan. Terus Musa juga selalu taat sama Tuhan Yesus. Kalau kita mau selalu ditolong sama Tuhan, kita harus dengar kebenaran sama Tuhan, seperti Musa yang selalu taat sama Tuhan Yesus. Oke anak-anak, pokoknya cerita Musa di bulan ini anak-anak harus bisa ambil nilainya, harus bisa dicontoh sebagaimana Musa selalu taat sama Tuhan dan selalu mengalami pertolongan Tuhan. Anak-anak, selamat hari Minggu. Tadi Tante Angela sudah membagikan kebenaran firman Tuhan kan. Yuk kita belajar dari Musa, bukan hanya dari Tante Angela saja sebutkan, tapi dari tante-tante yang sebelumnya juga selama 1 bulan tentang Musa. Yuk anak-anak, masuk dari kecil kita contoh Musa. Oke lah, kita akan tutup ibadah pada hari ini. Kita
kita angkat pujian terima kasih Tuhan, tapi respon saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.